أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام من قبلكم لعلكم تتقون. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nikmatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul niat iktikaf di dalam masjid ini dalam rangka sama-sama kita mendengarkan pengajian, mengingatkan diri kita pribadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki di 16 Ramadan. Itu artinya kita sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Di ujung ya. Suatu saat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan di hari Jumat beliau kebetulan melaksanakan dan menjadi petugas khutbah. Di mimbar khutbah ada tangga biasanya. Yang nomor 2, Nabi juga mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga yang nomor 3, melaksanakan khutbah, kemudian tiba-tiba bilang amin. Padahal biasanya layaknya orang yang khutbah itu ya diam saja, paling tidak membaca sholawat ketika menaiki atas mimbar. Ini Nabi Muhammad mengucapkan kata amin, Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika Nabi Muhammad selesai melaksanakan sholat Jumat, ada satu sahabat yang saking penasarannya beliau menghadap kepada baginda Nabi. Fasa'alahu, kemudian sahabat tersebut menanyakan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, laqad sami'tu qawla amin. Ya Rasulullah, tadi saya sempat dengar engkau mengucapkan kata amin ketika menaiki mimbar. Padahal itu tidak pernah engkau lakukan. Lalu baginda Nabi mengatakan, laqad ja'ani Jibril, telah datang menghampiriku malaikat Jibril. Lalu kemudian membisikkan di telingaku apa yang malaikat Jibril katakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, andai kata ada orang yang mengucapkan namamu, lalu orang tersebut mendengar, ada orang mendengar disebutkan namamu, lalu dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku doakan dia dijauhi dari surga, kata malaikat Jibril. Apa respon baginda Nabi? Amin, kata baginda Nabi. Apa artinya? Setuju. Oke, malaikat Jibril. Berarti kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, maka kita jawab dengan sholat Jibril yang dijauhkan daripada surga. Padahal baunya surga khamsati mi'ati am, 500 tahun perjalanan wanginya sudah tercium. 100 tahun yang lalu atau dari awal semenjak dunia ini dihuni oleh manusia, yang sudah ada jaminan surga, itu mereka di alam kubur itu sudah mencium tuh aroma-aroma surga. Ketika mereka mencium aroma surga, maka pasti dia mendapatkan bagian kapling tempat di dalam surga. Sama dengan hari ini nih, bulan suci Ramadan, yang katanya kalau ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Sering disampaikan oleh para dai bahwa ketika bulan suci Ramadan pintu surga senantiasa dibuka. Nah, pertanyaannya nih, apa guna pintu surga dibuka tapi kita masih di sini? Kedatangan orang-orang yang mendapat bagian di dalam surga. Tapi kalau surga dibuka hari ini, kitanya masih di dunia, apa gunanya? Maka kata para ulama dalam mensyarahkan hadis ini bahwa pintu surga dibuka itu dalam rangka kegembiraan surga menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga karena dibuka maka aroma yang ada di dalam surga itu senantiasa semerbak hingga keluar
ke dunia. Angin-angin surga yang senantiasa kita tidak merasa, itulah yang kemudian menjadi hidayah kita bisa mampu melaksanakan puasa. Makanya di bulan suci Ramadan ini katanya surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Nah, tapi masih banyak yang tak puasa. Maka dialah yang jadi setan. Padahal setan ini udah diikat dah. Dalam artian kata para ulama, setan kalau biasanya sehari dia kuat 100 kali datang ke kita untuk menggoda ndak sholat, kalau ketepatan di keluarga menggoda keharmonisan keluarga, akhirnya hanya gara-gara tak beli gorengan bulan puasa bertengkar suami istri misalkan. Itu mencoba yang biasa 100 kali, setan tuh lemah, bisanya hanya 50 kali, atau bahkan betul-betul ndak berdaya setan untuk puasa, ndak tahan dengan bau mulut manusia, akhirnya setannya lemah, ndak mau menggoda manusia. Maka oleh karena itu jangan kita yang nak jadi setan. Tapi juga ditanya, lalu yang nomor 2, wahai Rasulullah, kata para sahabat, ya tadi juga sama, malaikat Jibril membisikkanku. Apa kata malaikat Jibril? Idza jaa Ramadan falam yasum fa'ab'adahu Allahu minal jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan lalu umatku tidak mau berpuasa, padahal dia kuat, dia mampu, ada bekal yang nak sahur dan buka puasa, tapi dia tidak mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka aku doakan jauh dari surga. Apa kata baginda Nabi? 1 bulan. Amin. Kita alhamdulillah Pak, diciptakan jadi orang Islam ini puasanya cuma 30 hari. Di dalam Al-Quran Allah katakan satu dalil yang menjadi ayat landasan berpuasa itu kan satu, yakni yang paling tren dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, kita di puasa ini semata-mata sama seperti dulu diwajibkan berpuasa kepada umat terdahulu. Umat terdahulu ada namanya kaum Yahudi, ada namanya kaum Nasrani. Yahudi mempertuhankan, menyembah dari nenek buyutnya namanya Yahuda. Kalau Nasrani itu menyembah Yesus, yang menurut mereka adalah Isa kalimatullah, padahal Isa itu layaknya manusia. Inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Isa itu statusnya sama dengan Nabi Adam, diciptakan juga dari tanah, tapi dia pertuhankan oleh sebagian manusia dalam agama lain. Dulu Pak, kewajiban berpuasa itu sebelum kepada orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani ini sama kena kewajiban puasa. Andai mereka konsisten dengan kitab mereka, maka bukan hanya orang Islam yang berpuasa, tapi orang Nasrani, orang Yahudi, orang non-Muslim, menurut pandangan Al-Quran itu juga kena kewajiban berpuasa. Bahkan di dalam kitab mereka, dalam Matius, Injil itu, perjanjian lama, disebutkan bahwa puasanya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah arba'ina yauman, 40 hari. Maka mereka kalau memang betul-betul karena mereka sudah tidak ngambil kewajiban itu, diambil alih oleh Islam, kena kewajiban kepada kita puasa selama kurang lebih satu bulan. Sebelum Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah Pak, kemudian dapat 2 tahun dari hijrahnya Nabi ke Madinah, baru Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dulu belum pas Nabi dapat wahyu belum diwajibkan ini puasa. Baru kemudian setelah hijrah, umat Islam agak sedikit banyak dan imannya mulai mantap, barulah kemudian diwajibkan berpuasa. Sebelum Ramadan ini diwajibkan, dulu itu adalah puasa 3 hari Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa 3 hari setiap bulan yang kita sebut sebagai ayyamul bait, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Kenapa dinamakan hari putih? Karena pada saat
tanggal ini nih 13, 14, 15 itu pada saat indah-indahnya rembulan, indahnya bulan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau kita hitung 12 bulan 3 kali 12 hampir 36 hari ya. Berarti sama juga dengan 1 bulan. Hanya karena dikumpulkan 1 bulan yang 6 harinya dihapus. Hanya kurang lebih 30 hari. Ini dah banyak diskon dah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Ramadan ini selesai betul-betul kita gunakan ya paling tidak, tapi jangan meninggalkan kerja, jangan meninggalkan kewajiban yang lain. Karena puasa lalu kita tidak bekerja, meninggalkan kewajiban ini salah, Pak. Karena bekerja itu juga dihitung sebagai nilai ibadah. Bahkan Al-Quran kalau dibaca di bulan Ramadan dengan di selain bulan Ramadan itu pahalanya beda. Dan dibaca itu tidak harus menghadap kiblat. Sedang bekerja hafalnya cuma surah Al-Ikhlas, baca Qul Huwallahu Ahad, dah itu jak dibaca, Pak. Kan di dalam hadis sebagian ketika Sayyidah Fatimah dilamar sama Sayyidina Ali, itu kan mas kawinnya hatam Al-Quran, Pak. Banyak yang ngerebut lomba paling cepat menghatamkan Al-Quran. Semua ikut kontestan itu, merebutkan putri Nabi namanya Sayyidah Fatimah. Nabi baca Al-Ikhlas 3 kali dengan perasaan yang ikhlas, sama halnya dengan menghatamkan Al-Quran. Tenang-tenang Sayyidina Ali. Para sahabat heran semua. Ali tidak baca-baca. Baca apa pula Sayyidina Ali ini? Akhirnya apa kata Sayyidina Ali? Akhirnya beliau cuma baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya paling cepat dia menghatamkan Al-Quran. Akhirnya yang menang dalam kontestan tersebut memperebutkan putri baginda Nabi itu adalah suaminya, yaitu Sayyidina Ali, dan itu sepupu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak bekerja Bapak Ibu sekalian baca Qul Huwallahu Ahad sah-sah saja, Pak. Yang penting bacanya dalam tempat yang layak. Dan Nabi ketika naik ke tangga yang nomor 3, jawaban baginda Nabi adalah ketika dibisikkan oleh Malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, apabila ada seseorang yang masih ada kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbakti, dia menjauhi kedua orang tuanya dengan alasan apapun, maka fa'abadahullahu minal jannah, maka aku doakan dia jauh dari surga." Apa jawaban baginda Nabi? Amin. Setuju Malaikat Jibril. Lanjut. Jadi selama orang tua kita ada, ini untuk siapapun nih, untuk diri saya, untuk para hadirin hadirat sekalian, manakala masih ada kedua orang tua, setidaknya kita tidak melupakan yaitu kedua orang tua, berbakti. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wabil walidaini ihsana, dengan kepada kedua orang tua berlakulah baik. Untuk itu dari 3 hal ini yang menjadi poin pada hari ini adalah yaitu tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah melaksanakan puasa Bapak Ibu, maka berarti sebaliknya doa tersebut Allah dekatkan dengan surga. Syaratan masuk surga ini harus mati dulu, Pak. Nabi Idris ini setelah diceritakan surga dan neraka, beliau itu penasaran, Pak. Macam mana bentuk surga dan neraka? Ada kabar kalau sudah masuk surga tidak bisa balik lagi, kecuali yang memang hidup di surga Allah keluarkan, itu bisa. Tapi kalau sudah masuk dari luar ke dalam, surga tidak menerima untuk dikeluarkan. Akhirnya penasaran Nabi Idris, ya manggil kawannya, Pak, malaikat maut. Nah, kebetulan berkawan nih dengan malaikat maut. Memang ada tuh hadisnya tuh, tidur jadi ibadah. Itu sekiranya kalau menimbulkan hal-hal yang membatalkan puasa, sekiranya mengucapkan kata-kata kotor, mending tidur. Itu pun tidurnya pun dihitung pahala, mending tidur. Tapi kalau ada bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa sholat, bisa itikaf dalam masjid, ya usahakan ya jangan tidur. Apapun itu yang paling banyak dikerjakan, dia yang paling banyak pahala. Nabi Idris itu akhirnya manggil malaikat maut, bawa saya untuk mengetahui surga dan neraka. Akhirnya apa? Oke, silakan. Akhirnya dicabut nyawa Nabi Idris, kemudian rohnya dibawa bertamasya menemui neraka. Yang pertama itu
diam di dalam neraka. Sama Nabi Idris, perlakukan saya sebagaimana orang yang masuk ke neraka, wahai malaikat maut, kata Nabi Idris. Akhirnya sempat Pak dimasukkan ke neraka, dicelup dan merasakan panas. Siapa itu? Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris bilang ke malaikat maut, dah diangkat saya, tak kuat dah saya nih. Akhirnya diangkat Pak. Setelah itu, nak kemana lagi Nabi Idris, kata malaikat maut, bawa saya ke surga. Akhirnya dibawa surga. Setelah masuk ke surga, akhirnya indah surga. Anda bisa dibayangkan kan? Dan saya pun tidak bisa kasih gambaran karena saya belum pengalaman masuk ke surga. Dan Nabi Idris tidak ada hari ini yang nak diwawancara macam mana surga. Tapi di dalam Al-Quran paling tidak gambaran surga itu adalah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai indah yang mengalir. Bayangkan kalau kita pergi ke hotel yang di sampingnya ada kolam renang, akan indah tuh. Paling tidak gambarannya seperti itulah. Akhirnya karena indah dalam surga, setelah diajak kata malaikat maut, Nabi Idris, waktumu dah selesai. Kita dikasih 10 menit ya sama Tuhan nih. Yuk kita balik ke dunia. Apa kata Nabi Idris? Malaikat maut, kau dah lupa ke? Allah pernah bilang, kau dah masuk ke surga, tak bisa balik lagi. Akhirnya bingung malaikat maut, Pak. Apa yang nak saya lakukan? Akhirnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu Nabi Idris tidak mau balik nih ke dunia nih. Padahal urusan di dunianya belum selesai. Tidak apa-apa kata Allah. Itu sudah takdirnya Nabi Idris berada di dalam surga. Maka hari ini hampir tidak ditemukan Pak, di mana kuburan wafatnya Nabi Idris. Menjahit itu pertama kali Nabi Idris, sehingga ada pakaian yang kita pakai hari ini. Semuanya Pak, berkendaraan itu yang memulai Nabi Idris. Hampir semua kerjaan di dunia ini itu yang memulai Nabi Idris. Kita berbakti kita dan semacamnya, itu yang nanti menjadi kawan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, pada saat bulan Ramadan bukan hanya setan yang dikunci, tapi malaikat juga lebur untuk memberi pertanyaan di alam kubur. Cuman kata para ulama, liburnya ini hanya di bulan Ramadan. Nanti pas malam 1 Syawal, orang agi bertakbir, malaikat dah siap-siap. Kau ada utang ya bulan puasa kemarin. Kebetulan karena yang meninggal adalah orang baik, maka insya Allah sampai hari kiamat dia tidak akan ditanya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan itu semua kena dengan kita mendapatkan husnul khatimah. Yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Tidak hatam 1 bulan tidak apa-apa, Bu. Yang penting ada setiap hari, jangan sampai lewat dengan baca Al-Quran. Meskipun 2 baris, meskipun hanya 1 lembar. Yang penting jangan tinggalkan, setiap hari ada rekaman jejak kita baca Al-Quran. Kalau di luar bulan suci Ramadan, baca 1 huruf itu 1 nilainya Pak. Tapi kalau di dalam Ramadan, 1 huruf itu dihitung 10. 1 huruf itu 1 apa? 1 alif. 1 alif. Ramadan di dalam solat dikalikan 100. Jadi kita solat baca bismillah, setiap hurufnya mendapatkan pahala 100. Itu kalau solatnya bengong, itu nilainya 100. Kalau khusyuk, 1 huruf itu sama dengan baca 1000 huruf. Betul-betul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa di bulan suci Ramadan kita lebih semangat? Karena di bulan suci Ramadan harganya beda. Karena di bulan Ramadan Allah obral, Allah kasih murah pahalanya Allah. Kita hari ini duduk sampai kita nanti keluar, ini semuanya berkaitan dengan ibadah. Yang penting dijaga, jangan sampai puasa kita batal. Nah, yang batalkan puasa itu ada 2. Satu yang membatalkan pahala, yang kedua membatalkan puasanya. Ibu-ibu jam 2 datang tamu, datang bulan, batalkan, Bu. Tidak usah dipaksa 1 hari puasa. Pahalanya tetap dihitung satu hari. Puasa, tarawih dan semacamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua ini dalam melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah senantiasa lipat gandakan pahala kita.